Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita. Berjumpa lagi dengan saya, Andi Nurdiansyah, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang menyusun ringkasan isi pokok teks laporan hasil observasi. Seperti biasanya dan harus kita biasakan, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita bahas tujuan pembelajaran yang pertama. Apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi umum tentang suatu hasil pengamatan. Kata kunci dari teks laporan hasil observasi ini adalah informasi umum dan hasil pengamatan. Artinya, teks ini berisi sebuah informasi dari hasil pengamatan. Apa saja yang diamati? Nah, mari kita bahas di slide selanjutnya. Yang diamati itu adalah objek. Nah, objek tersebut itu bisa berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Nah, ketiga objek inilah yang dapat kita kembangkan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Ada banyak hal atau objek yang dapat diamati untuk dibuatkan laporannya, baik benda terlihat maupun tidak terlihat. Kalau hewan itu kan ada yang terlihat dengan mata kita, ada juga harus menggunakan alat seperti mikroskop. Selanjutnya, contoh objek yang berkaitan dengan alam itu adalah tumbuhan, hewan, manusia, dan keadaan lingkungan. Dan contoh objek yang berkaitan dengan budaya itu ada tarian daerah, bahasa, rumah adat, dan upacara adat. Kemudian contoh objek yang berkaitan dengan kondisi sosial itu adalah kendaraan, bangunan, dan lainnya. Nah, objek-objek inilah yang bisa kalian pilih, kemudian kalian amati, dan kalian tuangkan ke dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Layaknya jenis laporan lainnya, suatu teks laporan hasil observasi memiliki sifat objektif dan faktual. Jadi, teks laporan hasil observasi itu memiliki sifat objektif dan faktual. Apa itu objektif? Objektif adalah semua hal atau kondisi dalam laporan disampaikan apa adanya, ya, tanpa dilebih-lebihkan atau dikarang atau ditebak. Jadi apa yang kita amati, maka itu yang kita tulis. Kemudian faktual. Faktual itu artinya semua yang disampaikan dalam laporan merupakan kondisi atau keadaan sebenarnya atau nyata berdasarkan fakta. Sekarang kita masuki ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Nah, sini ada sebuah contoh teks laporan hasil observasi. Objeknya itu adalah, oke, kita baca dulu ya, kemudian nanti kita tentukan. Nah, harimau atau Panthera tigris digolongkan ke dalam mamalia, yaitu binatang yang menyusui. Kucing besar itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Harimau mudam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Harimau dapat hidup di hutan, padang rumput, dan daerah payau atau hutan bakau. Di Indonesia, harimau dapat ditemukan di hutan dan hutan bakau di Pulau Sumatera dan Jawa.
Harimau termasuk hewan penyendiri, tetapi mempunyai wilayah yang amat luas untuk berburu mangsa. Wilayahnya dapat mencapai kawasan perdesaan. Populasi harimau cenderung menurun karena sering diburu manusia. Oleh karena itu, harimau saat ini termasuk binatang yang dilindungi pemerintah agar tidak punah. Harimau menjadi pusat perhatian dalam dunia sastra, seni, dan olahraga. Harimau sering dijadikan tokoh dalam cerita rakyat, objek untuk foto atau gambar, dan maskot dalam olahraga. Mari kita identifikasi contoh laporan hasil observasi ini. Objeknya apa? Objeknya adalah binatang. Jadi ini termasuk hewan ya. Kemudian ini merupakan hasil pengamatan. Jadi apa yang dilihat itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Kemudian objektif. Nah, ini objektif ya. Karena ini bisa diterima oleh kita bahwa harimau itu ya memang termasuk ke dalam mamalia. Mengapa? Karena dia menyusui. Kemudian harimau juga sering kita sebut sebagai kucing besar. Kemudian faktual. Ya, kenapa faktual? Di sini kita lihat bahwa harimau saat ini itu sudah mulai punah. Ini sesuai dengan kenyataannya ya. Memang harimau sudah mulai punah dan mesti kita lindungi. Baik, itu ya identifikasi dari teks laporan hasil observasi. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya, itu tentang struktur laporan hasil observasi. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menyusun isi pokok teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu ringkasan? Ringkasan merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian, dan sudut pandang pendapat pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Oke, di sini ada kata kunci adalah pokok pikiran. Ya, jadi ringkasan itu ya merupakan rangkaian dari pokok pikiran dalam sebuah teks. Untuk menyusun sebuah ringkasan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca pemahaman isi teks, kemudian menemukan pokok isi informasi di dalamnya. Pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Nah, sini poin pentingnya itu adalah pertama, pokok-pokok pikiran. Kemudian yang kedua itu adalah kalimat utama. Oke, kita bahas. Nah, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Kemudian, gagasan utama itu bersifat umum dan dapat merangkum semua isi yang ada dalam sebuah paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, ini merupakan poin-poin penting yang ada dalam sebuah paragraf. Jadi, paragraf ini terdiri dari kalimat utama, gagasan utama, dan kalimat penjelas. Ketika kalian sudah memahami poin-poin penting ini dalam sebuah paragraf, maka kalian akan mudah ketika kalian disuruh membuat ringkasan teks laporan hasil observasi. Baik, untuk lebih pahamnya silahkan kalian lihat link di atas atau di deskripsi. Nanti akan saya buatkan bagaimana caranya memahami sebuah paragraf yang di dalamnya terdapat kalimat utama, gagasan utama, dan kalimat penjelas beserta contoh-contohnya. Karena kalau disatukan dengan video ini durasinya akan terlalu panjang. Baik, semoga bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.